Salah satu orang yang paling berbahaya di kehidupan sosial ini adalah golongan orang narsis, di mana orang-orang seperti ini merasa dirinya adalah seorang MC dan merasa orang lain adalah NPC yang gak guna. Ketika berbuat salah, alih-alih mereka sadar dan meminta maaf, mereka biasanya berkoar mati-matian kalau tindakan mereka itu benar dan tidak salah sama sekali. Dimana pola ini sangat mirip sekali dengan banyaknya drama-drama di sosial media yang influencernya itu udah jelas salah dan tidak etis, tapi bukannya minta maaf, kelakuannya malah makin menjadi-jadi. Jadi inilah betapa berbahayanya narsisme, sebuah sifat yang si paling MC. Dan kali ini gue mau bahas yang santai aja. Narsis sendiri secara umum adalah sebuah kondisi psikologis di mana kita sebagai manusia cenderung suka memuja diri sendiri. Bahkan narsistik ini merupakan sebuah gangguan karena di beberapa kasus kondisi mencintai diri sendiri ini dibawa ke tingkat yang sudah berlebihan, di mana kalimat narsis sendiri berasal dari mitos Yunani, yakni Narkisos, yang merupakan seorang pria berwajah tampan yang dikutuk untuk mencintai dirinya sendiri. Di cerita tersebut, karena saking cintanya ia terhadap diri sendiri, sudah berapa banyak perempuan bahkan laki-laki yang bunuh karena cintanya ditolak mentah-mentah oleh si Narkisos ini. Dan pada akhirnya Narkisos mati juga karena akibat mencintai dirinya sendiri, dimana ia mengaca pada cerminan dirinya sendiri di sebuah kolam dan akhirnya tenggelam karena ia menyentuh-nyentuh dan tanpa sadar seluruh badannya sudah memasuki kolam. Bro, mengambil konsep love yourself terlalu jauh, yang akhirnya dari makna dasar tersebut orang-orang narsis memang bisa jelas terlihat di lingkungan sosial kita. Orang-orang narsis ini jelas biasanya adalah orang yang merasa dirinya adalah si paling benar, karena yang mereka pikirkan adalah kalau mereka adalah MC di dunia ini, sehingga mereka benar-benar minim empati terhadap orang lain karena ia jelas menganggap orang lain adalah seorang NPC. Para narsis ini juga cenderung terus menginginkan orang-orang lain untuk menganggap dirinya itu hebat. Pokoknya haus validasi dan caper banget. Melihat contoh-contoh di dunia nyata sendiri, kita bisa mulai dari jenis narsisme grandiose, di mana orang narsis di jenis ini adalah orang yang narsis yang kepribadiannya itu ekstrovert banget, paling banyak ngomong dan paling banyak mendominasi di kelompoknya. Contoh-contohnya sendiri adalah pejabat, influencer, artis, pokoknya orang-orang yang memiliki tipikal suka sekali mengekspos kenarsisannya secara publik atau umum. Kalian pernah lihat pejabat korupsi yang malah senyum atau ketawa ketika mereka keluar dari persidangan? Jelas itu mereka narsis karena merasa tak peduli dan tak punya empati terhadap kejahatan yang mereka lakukan. Dihukum pun bodoh amat karena merasa mereka bisa mengendalikan hukum dan mengacak-ngacaknya. Kalau udah begini mah tinggal balik lagi ke hukumnya, beneran bisa diacak-acak atau enggak aja. Atau yang lagi rame banget sekarang, kalian pernah melihat influencer yang buat masalah dan jelas bersalah, tapi ketika sudah dikritik dan dihujat sekalipun, alih-alih mereka meminta maaf, mereka justru semakin koar-koar kalau apa yang mereka lakukan itu tidak salah. Contohnya kasus Boti yang menghina profesi guru. Sebelum ditangkap, si Boti sibuk mengglamor dan memuja-muja dirinya sendiri karena banyak orang yang menghujat dia, dan hujatan itu dianggap sebuah validasi, bahkan engagement untuk akunnya. Kasus food vlogger yang bikin restoran bangkrut, si konten kreator malah banyak pembelaan ini itu, bahkan sekalinya minta maaf itu buat cuci tangan aja. Dan masih banyak lagi kasus orang NPD yang kelihatan jelas di publik ini. Adapun contoh jenis narsis lainnya yaitu narsism vulnerable, yang mana mereka cenderung lebih pendiam dan tenang-tenang aja, tapi NPD-nya akan kelihatan karena mereka gampangan banget merasa kalau mereka diremehkan atau merasa terancam. Contohnya di sini sebenarnya bisa berlaku untuk influencer atau public figure terkenal dan orang-orang biasa juga, dimana biasanya mereka kelihatan biasa aja, tapi ketika kita salah ngomong dan dia merasa baper, kelakuan-kelakuan NPD-nya yang aneh itu keluar, entah tiba-tiba nge-cut off kalian atau menghina kalian secara diam-diam, bahkan sampai yang lebih parah, menjatuhkan kalian secara diam-diam juga. Jadi setelah tahu bentuk-bentuk orang narsis ini, sebenarnya apa sih yang berbahaya dari orang-orang ini?
Dari definisi di chapter sebelumnya, jelas orang-orang yang narsis adalah orang yang problematik banget. Karena kita sebagai orang normal melihat mereka itu udah kayak orang yang rempong sendiri. Karena yang mereka pikirkan aja, semuanya itu berpusat ke dia doang sebagai si paling MC. Dan efeknya bagi kita sebagai orang yang berada di dekat radarnya, dampak-dampak merepotkan seperti masalah emosional, manipulatif, dan lain-lainnya akan muncul ketika kita menghadapi orang seperti ini. Karena mereka memang tidak memiliki empati, jadi mereka bahkan rela melakukan apapun agar tujuan mereka bisa tercapai, termasuk memanfaatkan orang-orang terdekatnya. Dan jika kalian masuk ke dalam lingkupnya, mungkin kalian tanpa sadar akan menjadi korbannya juga. Yang jelas cara menghindari orang-orang seperti ini adalah jangan pernah menganggap mereka serius-serius banget. Tetaplah tenang dan rasional ketika berdebat dengan mereka. Atau lebih baiknya tinggalin aja orang-orang seperti ini daripada harus kerepotan dengan para narsis ini. Lagi pula jangan salah juga, kita semua sebagai manusia terlahir narsis. Bahkan jurnalis bernama Andre Morrison berpendapat bahwa dimilikinya sifat narsisme dalam jumlah yang cukup akan membuat seseorang memiliki persepsi yang seimbang antara kebutuhannya dalam hubungannya dengan orang lain. Dimana artinya nyatanya sifat narsis juga berguna untuk kita agar kita bisa terus percaya diri dan tidak bergantung terhadap apapun atau orang lain. Yang membedakan kita dengan orang-orang narsis yang problematik tadi adalah mereka memiliki sifat tersebut secara berlebihan, di mana secara harfiah yang mereka kepedean parah. Munculnya sifat ini biasanya dikarenakan lingkungan keluarga ataupun dari gen keluarganya itu sendiri, di mana orang yang sedari kecil dipuji-puji terus dan diajari kalau mereka itu tidak salah. Saat sudah dewasa, jelas mereka bakal NPD abis. Atau orang-orang yang memiliki orang tua yang sudah duluan memiliki sifat NPD, kemungkinan besar anaknya jelas NPD juga. Kalau diingat-ingat, berapa banyak orang tua yang bela-belain anaknya ketika anaknya berbuat salah, entah di rumah ataupun di tempat umum, dengan dalih namanya juga anak kecil. Bahkan mereka justru menyalahkan orang lain atas kesalahan yang dibuat oleh anaknya tersebut. Dan ya, kebiasaan seperti inilah yang jelas membuat anak semakin narsis semakin dia menjadi dewasa nanti. Pada akhirnya kalau kalian merasa narsis kalian itu udah berlebihan, cobalah refleksi diri dan berobat. Gua tahu refleksi diri adalah hal yang paling menjijikan bagi para orang narsis, karena itu artinya mereka adalah orang yang pernah buat salah. Tapi cobalah sekali-sekali memposisikan diri sebagai orang yang memang bersalah, dan itu juga tidak selalu buruk. Karena dari rasa itu tentu akan memunculkan rasa empati dan rasa pengertian, sehingga pada akhirnya kalian bisa mulai menghargai orang lain. Jadi kalian punya pendapat lain gak tentang fenomena ini? Silahkan kasih pendapat kalian di kolom komen. Terima kasih telah menonton video ini. Gimana? Apa kalian punya temen yang NPD abis, atau justru tanpa sadar kalian lah yang malah kena NPD? Silahkan komen juga. Pada intinya tidak ada gunanya juga memiliki sifat narsisme yang berlebihan, karena itu adalah gangguan jiwa. Karena pada akhirnya orang yang paling merasa dirinya paling benar, dalam tanda kutip sombong, justru dialah orang yang sebenarnya paling tidak punya percaya diri dan paling lemah mentalnya. Dan mereka menutupi itu semua dengan cara sombong dan narsis. Jadi kira-kira internet culture apa lagi yang bisa gua bahas? Silahkan komen juga. Jadi jangan lupa subscribe Dazzle. Dah.